going to start teaching learning process today. And then I want to ask you, how are you, my student? Fine, I'm thank you. fine, sir. Fine, sir. Yes, I see. How about you, sir? Yeah, as far as you know, I'm okay. I'm fine. I'm fine also. Okay. Mana bisa kita teruskan pembelajaran kita hari ini ya kan? Bisa, sir. Boleh. Bisa, sir. Dibuka mikrofonnya ya. Silakan ya, tidak masalah. Kita Baik, ada sir. respon-respon untuk apa. Alright, before we are continue about lesson today, would you like to guide for us to pray? Ya, siapa yang bisa menjadi membuka Saya, doa sir. pembelajaran? Oke, Habib, silakan. Baik, sir. Thank you. Okay, teman-teman, before we start our lesson, let's pray together. Praying begin. Finish. Greeting to our teacher. Good morning, sir. Good morning. Oke, thank you, Habib. Ya, Yes, jadi salah satu hal yang selalu kita lakukan dalam setiap pembelajaran ini adalah kebiasaan. Yang artinya kebiasaan semacam ini berdoa sebelum memulai kegiatan apapun termasuk pembelajaran. Supaya kenapa? Supaya hikmat dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita laksanakan itu bisa dianugerahkan oleh Tuhan. Amin ya. Oke, sekarang saya cek present list kita ya. Baik, sir. Oke. Habib. Present, sir. Oke. Syukri. Yes, I am, sir. Okay, I see. Ana. Present, sir. Diska. Present, sir. Oh, ada, sir. Yes, sir. All present in this class. Oke, Okay, ya. sir. Ini adalah kelas favorit saya ya. Semuanya siswanya Thank you, sir. Thank you, dan sir. ganteng, Thank you, sir. juga disiplin dalam belajar dan juga dalam kehadiran. Terima kasih banyak. Nah, baik. Bagaimana? Bisa kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak? Bisa, sir. Bisa, sir. Semangat kan? Semangat, sir. Semangat. Iya, ada beberapa yang masih belum semangat. Kita coba ice breaking dulu lah, ya, biar makin bertambah motivasinya dalam belajar, ya. Bagaimana, Sukri ya? Kita apa ya? Baik, Ice breaking sir. dulu. Iya, yang seperti biasa, tepuk sukses. Masih ingat kan, minggu lalu kan kita sudah peragakan, tapi Bapak akan coba kembali tepuk sukses, tepuk tangan 3 kali. Di benakku ada cinta. Ada cinta. Di mulutku ada doa. Ada doa. Di hatiku ada cinta. Ada cinta. Oke. Di tanganku ada karya. Ada karya. Sukses, sukses, sukses. Yes. Yeah. Bagaimana? Bisa kita coba bersama-sama ini? Sekali aja bisa? Oke, siap, sir. Boleh, Pak. Kita coba. Pandu ya. Oke. 3, iya. Tepuk sukses. Di benakku ada cita. Ada cita. Di mulutku ada doa. Ada doa. Di hatiku ada cinta. Ada cinta. Di tanganku ada karya. Ada karya.
Sukses, sukses, sukses. Sukses, Yes. sukses. Yeah. Yeay. Murid-murid yang pintar dan luar biasa di kelas ini ya. Nah, Thank you, baik. sir. Hari ini, today, we are going to discuss a new material. Yeah, a new material. And then, I would like to ask you the last material about descriptive text. Maybe you remember what is the definition, what is the topic, what is the content, is the material descriptive text. Maybe I want to ask you something ya. Kalau masih ada yang mau bisa mengingat, adakah yang masih mengingat apa itu definisi dari descriptive text materi pembelajaran minggu lalu? Siapa? Saya, sir. Ayo. Saya, sir. Oh ya, silakan. Faisal, silakan. Iya, menurut saya kemarin kita belajar tentang bagaimana kita menggambarkan sesuatu, Sir. Kayak kemarin kita menggambarkan binatang, seperti apa binatang itu, bentuknya, makanannya, dan sebagainya, Sir. Oke, mantap sekali. Oke, applause untuk Habib dulu lah, teman-teman ya. Oke. Ya, Saya, ada yang Sir. lain? Saya mau jawab, Sir. Oke, silakan Oke. Ana. I think, sir, descriptive text it is a text which describe a noun. Dia menggambarkan benda-benda, sir, atau bisa juga orang, atau juga bisa tempat, sir. Baik. Semua apa yang kalian sebutkan tadi, all of you explain for us, is it true ya? Jadi descriptive text itu sebuah penjelasan dalam menceritakan, menggambarkan, baik itu people, orang, benda, noun ya, and binatang ya, bisa menggambarkan sifatnya, bisa menggambarkan jumlahnya, karakternya, dan seperti apa. Jadi itulah materi kita minggu lalu. Nah, hari ini, today, we are going to discuss about new material. Ya, ya. A new material is announcement. Ever you hear about announcement? Pernahkah kalian Apa mendengar itu? tentang announcement? Apa itu announcement, Pak? Iya, announcement. Ya, ini adalah announcement. Mungkin ada yang Habib tidak tahu. Yang lain mungkin ada yang pernah dengar announcement. Saya belum pernah dengar, Sir. Belum ya? Waduh. Belum. Jadi, announcement itu adalah sebuah pengumuman. Oh, Announcement. pengumuman. Pengumuman ya, yang artinya ever we find in outdoor, in school ya. Ya, kita bisa menemukannya di mana saja announcement ya. Tentunya sekolah kita kan ada mading. Ya. Di sana kan kita sering menemukan pengumuman-pengumuman terkait kegiatan sekolah. Jadi itulah salah satu bentuk daripada announcement yang mungkin anak-anak saya lihat dalam sekolah kita. Nah, jadi sekali lagi, announcement itu adalah sebuah pengumuman. Ada dua bentuk, ya. Ada dua bentuk announcement. Kira-kira ada nggak yang tahu? Nah, bentuk-bentuk announcement. Enggak. Tidak tahu, belum pernah belajar, Sir. Pengumuman pengumuman pembayaran SPP, Sir. Iya, pengumuman pembayaran termasuk itu juga Boleh salah itu, Sir. satu. Boleh itu, Itu Sir. juga salah satu, ya. Yang Boleh juga artinya, itu. ya cuman terkadang kalau pengumuman itu baiknya dibuat dalam bentuk tulisan ya, karena menghindari kalau dia dibentuk tulisan, terkadang perasaan siswa-siswi yang belum membayarkan tersebut terkadang terganggu. Jadi Tapi, Sir, di sekolah yang paling sering announcement-nya itu, Sir. Belum bayar SPP, Sir. oh iya ya. Iya, nanti di sekolah kita akan kita coba apa ya, rubah dalam bentuk apa, kita buat dalam bentuk, kita kan belajar apa sekarang ya, belajar Yes, Sir. tentang Oke, Sir. bagaimana kita harus membuat siswa itu nyaman ya. Bapak juga berpikir seperti itu ya kan. Pasti kalian akan terganggu kalau announcement about SPP all day, Yes, every sir. day, every time. Tentu Yes, sir. ya,
is disturb about your mind, ya. Ya, will disturb. Jadi it doesn't matter, ya. Saya akan coba koordinasi kepada kepala sekolah headmaster kita untuk bisa nanti dicari jalan bagaimana cara announcement di about SPP ini boleh dihaluskan dia. Nah, jadi untuk selanjutnya tadi pertanyaan Bapak ada dua kinds, ya, ada dua jenis about announcement. Ada dua jenis. Yang pertama adalah spoken, tulisan. And then, ya, the second, write, dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk lisan, kira-kira pernah nggak anak-anak saya dengarkan dalam bentuk lisan? Apa itu announcement? Pernah, Seperti apa Sir. announcement dalam bentuk lisan? Pengumuman meninggal, Sir. Gimana, Sukri? Kurang kedengaran. Besarkan suaranya, nak. Ya, pengumuman orang meninggal, Sir, di masjid-masjid. Oh, ya, boleh ya. Pengumuman Ada orang seperti di itu. masjid, ya. Iya, kalau Ya, ada orang boleh. kena musibah, adalah itu. Nah, kalau pengumumannya seperti ini, attention please, Garuda Airlines dengan nomor penerbangan J23.1 akan mendarat 15 menit lagi. Ever you hear? Di mana kalian bisa mendengarkannya? Coba. Nggak pernah, Sir. Nggak pernah ke bandara, Sir. Nggak pernah Saya, naik Sir. pesawat kami. Belum pernah kalian dengar, ya? Saya pernah, Sir, di bandara, Sir. Jadi itu spoken atau itu pengumuman spoken, ya, dalam bentuk lisan itu bisa kita temukan di tempat umum seperti halnya bandara, stasiun, seperti apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi, Syukri, pengumuman orang meninggal, ya, ada bisa kita temukan di informasi tersebut melalui pengeras suara dari masjid, ya. Masjid. Jadi itu salah satu jenisnya. Yang kedua, written. Tadi Bapak sudah buka. Ya, we can find di mading. Di mana lagi bisa ditemukan? Ya. Iya. Koran, Sir. Di koran. Koran boleh bisa. Oke, ada lagi yang lain? Di Facebook ada nggak, Sir, ya? Kira-kira ya. Di Facebook. Facebook, ya, Ya. it's okay. Ya. Facebook, ya. Jadi kita bisa menemukannya juga melalui media cetak. Kita bisa menemukannya di Facebook, ya, di dalam aplikasi-aplikasi apa. Tentunya the kinds of announcement, ya, about spoken and write we can find di banyak-banyak tempat. Kita bisa menemukannya di banyak-banyak tempat, ya, di places. Ya, tentunya ini adalah berupa pemahaman, ya, pemahaman sejauh mana, seperti apa kita mengetahui apa itu yang disebut announcement, ya. Jadi yang menjadi key, ya, dalam materi ini adalah anak-anak kami itu mampu menyusun sebuah pengumuman dalam bentuk teks, ya, dalam bentuk teks. Jadi Bapak berharap dalam pembelajaran ini anak-anak kami semua nanti ke depannya mampu membagikan informasi, mampu memberikan pemberitahuan kepada teman, kepada orang lain melalui sebuah pengumuman, ya, baik itu melalui media, melalui sekolah. Di sekolah itu kan kita bisa berbagi pengumuman ketika ada event-event, ya, yang dilakukan dan yang dilaksanakan di dalam sekolah. Jadi itulah berupa pembuka pemahaman buat anak-anak kami semuanya. Kita sekarang biar lebih mantap lagi, kita
mulai membahas secara detail seperti apa itu announcement. Bagaimana? Siap kan? Siap, Siap ya. Sir. Oke, Sir. Di sini Bapak membuat sebuah kemasan, sebuah PPT yang akan menjadi pemandu kita untuk lebih bergairah. Bagaimana sih itu about announcement ya? Jadi Bapak akan I will try to share screen about material today, and I want to join you. Saya Bapak berharap ya kalian bisa menganalisis nanti, memahami apa itu materi, seperti apa sih materi daripada announcement itu sendiri. Ya, Bapak akan menayangkan sebuah nanti materi announcement melalui video YouTube. Jadi Bapak akan berharap anak-anak kami itu bisa mengikutinya dengan seksama dan juga mengutip seperti apa itu announcement. Nah, baik, sebelum jauh kita menyampaikan materi ini, Bapak menyampaikan materi ini, Bapak akan share screen dulu yang menjadi materi pembahasan kita pada pagi hari ini. Oke ya. Ya, Sir. Oke. Thank you, Habib. Oke. Bisa dilihat kan anak-anak saya semuanya? Bisa, Bisa, Sir. Sir. Iya. Judul besar dari pertemuan kita adalah, atau materi yang kita bahas adalah announcement text. Ya. Jadi, Bapak jelaskan dulu alur dari materi ini. Ya, kita tidak boleh keluar dari kompetensi intinya. Ya, kompetensi intinya itu ada beberapa, ada 3: menghayati dan mengamalkan. Ya, sikap anak-anak kami dalam berinteraksi dalam mengikuti pembelajaran, memahami, menerapkan dan menganalisis. Ya, ini adalah hal yang penting. Ya, setiap pembelajaran itu ada fokus ya, ada feedback dari penjelasan Bapak terkait materi announcement, terkait materi pengumuman ini. Mengolah, menalar, dan menyaji. Tentunya setelah anak-anak kami mampu memahami, menganalisis, maka anak-anak kami bisa mengolah hingga akhirnya mampu menyajikan apa itu yang disebut dengan announcement text atau teks pengumuman. Ya, yang berikutnya kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang wajib kita tuntaskan adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, feature language ya. And then mampu menyusun apa itu announcement text. Ya. Yang berikut indikator. Indikator dalam pembelajaran ini anak-anak kami menemukan, menganalisis, membuat dan juga terakhir menampilkan. Nah, tujuan pembelajaran seperti apa yang Bapak sampaikan sebelumnya, ya, the purpose of learning today, ya, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model problem based learning, siswa anak-anak kami mampu membuat text announcement dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaannya dengan benar sesuai dengan konteks, ya, itu dia. Metode pembelajaran, ya inilah metode pembelajaran kita. Jadi anak-anak kami semuanya, sebelum Bapak lanjutkan, kira-kira ada nggak yang menjadi pertanyaan? Ada nggak yang menjadi hal apa yang mungkin masih belum Bapak sampaikan, namun sudah terlewatkan dalam pembelajaran ini sebelum kita masuk pada materi inti? Ya Bapak silahkan. Jangan payah-payah lah, Pak. Nggak ngerti kami, Pak. Oh, terlalu cepat ya Bapak jelaskan ya? Enggak, Pak. Cuman si anak gangguin aja nih, Pak. Main-main aja dia. Oke, ya apa-apa. Habib fokus ya. Ini pembelajaran kita ini
penting buat ke depan, nak, ya. Ya, Pak. Jadi Pak. ketika fokus kalian juga dalam pembelajaran, maka adalah feedback. Karena prinsip Bapak buat anak-anak kami semua, datang ke sekolah itu jangan datang pulang tanpa oleh-oleh. Ya, Bapak punya prinsip mengajar seperti itu. Tapi kalau boleh, ketika anak-anak kami datang ke sekolah, ada konsep bahwasannya ada nanti oleh-oleh yang saya bawa ke rumah. Bukan kue, bukan benda, tapi oleh-olehnya apa? Materi pembelajaran. Iya, ya. Jadi fokus ya, nak, ya, fokus. Karena Ya, Pak. pembelajaran eh, kita hari ini sangat eh, penting juga buat ke depannya ketika anak-anak kami akan membuat sebuah pengumuman, akan membuat sebuah pemberitahuan kepada orang lain. Ya. Jadi, oke, nah baik, kita teruskan ya. Sebelumnya Bapak akan putarkan sebuah link YouTube yang anak-anak kami simak seperti apa nanti atau sejauh apa sih about announcement itu. Oke ya, siap ya, Bapak share ya. Oke. Pak. Terlihat kan? Belum, Pak. Masih ininya, linknya, Pak. Nggak langsung terlihat ya? Iya, Pak. Belum, Pak. Masih linknya loh, Pak. Harus di stop screen dulu ya ini ya, atau gimana? Biasanya, Pak, Bapak videonya Bapak simpan dulu, Pak. Baru Bapak tayangkan, Pak. Iya ya. Atau diklik nggak bisa itu, Pak. Biasa kalau link kan langsung terhubung ke YouTube itu, Pak. Tanpa harus di stop screen dulu ya, Habib ya. Iya, nggak paham kayaknya, Pak. Udah. Saya sudah kian buka ini. Punya Bapak sudah Bapak kian. udah muncul, Pak. Ininya, Pak. Udah. Videonya, Pak. Udah. Cobalah dulu, Pak, yang PPT-nya Bapak stop stop share. Tapi kayak mana pula nanti ininya ya, Pak? Stop men-share videonya. Kurang tahu pula saya, Pak. Oke, saya stop share dulu PPT-nya ya, nggak masalah ya kan? Oke. Pak. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, announcement artinya adalah pengumuman. Teman-teman semua pasti sudah pernah kan mendengar ataupun membaca sebuah pengumuman. Nggak dengar suara Bapak, Pak. Sebentar ya. Pak. Ya, Pak. Yang tidur Pak Sukri. Tidur pula Pak Sukri. Enggak lebih. Aku lagi fokus ini. Otak, Ya kan Sukri nggak kayak Habib kan suka ganggu nuduh-nuduh orang. Iya betul itu. Nah, Sudah terlihat ya? udah Pak. Pak. Udah, Pak. Ya, oke. Kita putar ya. Kita ambil di sini saja. Materi announcement ini dipelajari oleh siswa kelas 1. Ya, Iya. Pak, bisa, Pak. Apa contohnya? Semuanya akan dibahas di sekolah. Materi announcement ini dipelajari oleh siswa kelas 1. Diperhatikan ya. Suaranya terdengar kan? Benar, Pak. Kedengaran, Pak. Jika video ini membantu, teman-teman dapat tombol subscribe dan suka. Komponennya juga boleh ditekan loh, agar terus mendapatkan update dari channel ini. Makasih. So, kita langsung aja ya membahas apa yang dimaksud dengan announcement. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, announcement artinya adalah pengumuman. Teman-teman semua pasti sudah pernah kan mendengar ataupun membaca sebuah pengumuman. Coba sebutkan pengumuman apa saja yang pernah dengar atau baca. Ya,
Bisa banyak ya. Bisa pengumuman tentang kegiatan lomba-lomba di sekolah, kegiatan-kegiatan eskul, rapat OSIS, atau mungkin lowongan pekerjaan. Tapi Pak, suaranya nggak dengar, Pak. Karena Bapak unmute mungkin, Pak. what we Udah dengar, Pak. sederhananya gini deh, announcement itu adalah sebuah pernyataan umum, baik lisan maupun tulis, dengan tujuan untuk mengabarkan pada orang lain tentang sesuatu yang telah terjadi atau seringnya sih sesuatu yang akan terjadi. Jadi, tujuan komunikatif atau social function dari announcement itu adalah to inform the readers or internet about an event, etc. Oke, nah berikutnya, bagaimana ya bentuk struktur teksnya? Baik, struktur teks atau bahasa lainnya adalah text structure dari announcement adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah head atau the title. What type of event or for whom the announcement is given. Nanti ini biasanya berisi tentang judul pengumuman dan kepada siapa sih pengumuman itu ditujukan. Yang kedua adalah body or content. Biasanya body or content ini berisi tentang tema kegiatannya apa, tanggal, tempat, dan seterusnya. Selanjutnya adalah yang nggak kalah penting ada closing. Biasanya di sini diisi dengan informasi lebih lanjut, masuk tentang kontak person, orang yang dapat dihubungi, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang disebutkan writer atau someone or institution untuk announcement. Kita harus memasukkan juga siapa atau institusi siapa yang membuat penanganan tersebut dengan jelas. Nah, struktur teks ini tidak harus menurutkan ya, bisa writer dulu, ya dulu, atau yang pasti posnya bisa di akhir karena dia fungsinya. Oke. Nantinya adalah dalam membuat pengumuman ada hal-hal penting dan hal-hal menarik yang harus diperhatikan agar pengumuman tersebut mudah dipahami dan efisien. Yang pertama adalah sebuah pengumuman sebaiknya harus brief, inviting, and to the point. Maksudnya adalah pengumuman itu dibuat harus sesingkat mungkin, menarik, dan to the point atau nggak bertele-tele. Males banget kan baca pengumuman yang panjang banget gitu ya, bosening. Berarti adalah sebuah pengumuman harus clear and complete. Maksudnya, pengumuman itu harus jelas dan lengkap. Artinya, jangan menyisakan ruang membaca atau mendengar pertanyaan lagi karena informasinya kurang lengkap. Oke, nah sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan lihat sebuah contoh pengumuman sederhana nih. Oke, kita sudah bisa stop ya. Nanti langsung kita praktekkan seperti apa itu announcement ya, menyusun sebuah announcement. Oke, Bapak stop share tentang videonya dan Bapak lanjut pada materi kita. Ya. Iya, Pak. Iya. So, it's good ya. Terlihat? Ya. Nah, baik. Tadi Bapak sudah bagikan apa itu yang disebut dengan announcement. Ya, tentu sudah ada gambaran terkait apa-apa saja yang terkandung dalam announcement. Bahkan tadi di pemaparan melalui video YouTube tersebut sudah detail seperti apa itu pembuatan announcement ya. Yang pertama, to the point, ya kan? Yang kedua apa tadi? Brief. Ya, Jelas. harus jelas, clear, ya, clear. Tidak boleh bertele-tele, tidak usah panjang-panjang, namanya saja pengumuman, ya. Biar lebih gampang bagi si pendengar, si pembaca untuk memahami apa itu yang disebut dengan announcement atau pengumuman. Ya, sebelum Bapak lanjutkan lagi, ya, adakah yang tahu apa itu definisi daripada announcement? What is the definition of announcement? Ayo, dari penjelasan YouTube tadi juga sudah dijelaskan kepada kita. Ya, what is the definition
announcement. Pakai bahasa Indonesia boleh, Pak. Boleh, boleh. It doesn't Pandai ke matter. bahasa Inggris, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan saja, ya. Oke, Pengumuman itu, silakan. Pak, pernyataan yang ditujukan kepada orang lain, baik secara lisan, tadi Bapak bilang gitu, ataupun tulisan, Pak. Kayak gitulah, Pak. Betul sekali. Yang lain ada? Ada mungkin yang beda tanggapan? Siswa saya yang lain? Ada? Saya, Pak. Oke, silakan Ana. Ya, silakan. Ya, Pak. Bahasa Indonesia juga ya, Pak. Saya Boleh, belum boleh, bisa boleh. ngomong bahasa Inggris, Pak. Oke, Pak, itu teks announcement itu, Pak, teks pesan singkat Ya, yang diberikan pada orang lain ya, untuk memberikan informasi itu, Pak. boleh. Oke, baik. Semua apa yang kalian sampaikan sudah benar, ya. Makasih, Pengumuman Pak. itu adalah bentuk pesan baik lisan ataupun tulisan yang disampaikan dan tidak bertele-tele, ya, langsung pada intinya, to the point, ya. Kita lihat in English, what is the definition of announcement? Ini nanti kalian pindahkan di buku kalian, ya, karena tadi kan yang kalian tahu, yang kalian mengertinya dalam bahasa Indonesia. Announcement is statement, official notification, either in oral or writing form that contains something to be known by the public. Ya, announcement adalah sebuah surat resmi, sebuah pesan resmi, ya, yang disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan untuk disampaikan kepada khalayak ramai, kepada orang banyak, ya. Nah, apa tujuannya? Ya, what is the social function of announcement? Who knows? Apa tujuan daripada pengumuman itu sendiri? Untuk ngasih tahu orang lah, Pak. Namanya Iya, betul pengumuman, sekali. Pak. Sengaja Bapak buat pertanyaan seperti ini. Apakah memang pemikiran anak kami akan lari pada pembahasan atau tidak? Tidak lari pada definisi tersebut. Yang artinya announcement ini hampir tidak lari daripada definisinya, memberikan pemberitahuan kepada semua Orang lain. orang. Iya. Orang lain. Oke, mantap ya. Iya. Dalam mempelajari announcement, kita juga biar lebih gampang mempelajari generic structure-nya aja. Ya, Bapak bagi dua. Ya, seperti apa tadi yang Bapak sampaikan, bahwasanya announcement itu tulisannya pendek dan important because this is the most important part because it present the overall content of an announcement. Yang artinya ini adalah bagian terpenting karena mewakili keseluruhan isi pengumuman. Ya, Bapak sederhanakan saja ya. Yang kedua, explanation. Ya, ini adalah memuat penjelasan dan tujuan pengumuman itu. Juga lanjut dari pengumuman tersebut bisa kita muatkan person, ya, supaya ada tindak lanjut dari pengumuman tersebut. Kita lanjut part of announcement, ya, jenis-jenis atau bagian-bagian pada announcement. Ada judul, ada tanggal dan waktu, ada tempat place, dan ada orang yang dapat dihubungi atau yang disebut dengan kontak person. Ya, ini jangan pernah dilupakan dalam penyusunan sebuah apa. Karena kalau bagian-bagian ini hilang, maka pengumuman yang akan kita berikan tersebut bisa jadi salah arah. Contoh, kalau tanggal dan waktu kita lupa, ya kita ambil event, contoh pelaksanaan
lomba speech contest. Pada pengumuman tersebut kita lupa memberikan tanggal pelaksanaan, tanggal pendaftaran. Otomatis si pembaca akan kehilangan arah, tidak tahu entah kemana kira-kira apanya. Ya, language future-nya, ya ada konsep vocabulary, ada ya grammar-nya. Grammar yang kita gunakan ya simple present tense, ya simple present tense, future tense, and passive voice, ya. Karena kita berbicara tentang keadaan sekarang dan juga keadaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya. Apa lanjut ya, karena kita waktunya juga terbatas ini. Ini Bapak kasih satu contoh. Talking about announcement. Ya. This is example of announcement, a simple announcement. Ya. Following directives from Presiden Joko Widodo to reduce the spread of the COVID-19 pandemic. Ya, Chandra Kumala School, bla 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 bla. Kita lihat kembali pada bagian-bagian atau structure jenis pengumuman tersebut, ya. Yang pertama kan judulnya. Judulnya apa? Announcement atau pengumuman dapat dilihat kan dalam contoh. Iya. Bisa, Sir. Pak. Oke, ya. Jadi dalam judul ini juga tersirat ya bahwasannya dalam mari kita ikuti arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Ya, di mana 2 tahun atau 3 tahun silam dunia atau negara kita salah satunya juga mengalami apa itu COVID-19. Tentu kan dalam pembelajaran pada saat itu kita banyaknya daring ya, sama seperti ini ya. Kita juga daring ini juga termasuk daring yang kita lakukan ini. Nah, tentunya contoh yang Bapak sampaikan ini ada tanggalnya ya. Ada tanggal pelaksanaannya itu. Coba lihat, siapa yang tahu tanggal pelaksanaannya? Dari contoh yang Bapak buat. Tanggal 29 Pak Mei. 29 Mei tahun 2020. Ya, tahun 2020. Place, ya, itu kan unsur-unsur dari pengumuman tadi. Place-nya di mana? Ya. From the examples that I give you. Where is the place? Tempat pelaksanaannya di mana? Di Chandra Kumala School. Oh iya. Pak. Tempatnya ya. Nah, and the last part of announcement adalah contact person ya. Di bawah kita bisa menemukan kontak person yang bisa dihubungi untuk apa? Untuk tindak lanjut pada pengumuman yang telah disampaikan. Ya. Dan di bawah ini bentuk-bentuk announcement ya. Ini contoh Bapak bacakan ya. Ya. Ini adalah suatu acara di sekolah ya. Merayakan hari ulang tahun sekolah ya, diundang siswa-siswi SMA Negeri 1 Gomo contoh ya, because kita kan SMA Negeri 1 Gomo sekarang ya kan, ya mengikuti pembelajaran dan mengikuti celebrate our school anniversary ya. Jadi contoh-contoh seperti ini di sini ada judulnya, di sini ada penjelasan apa item kegiatannya, ada waktunya, tempatnya apa ya, school hall, and then contact person ya. Bapak kasih contoh ini supaya ada perbandingan. Ya, yang terakhir ini, bukan terakhir, ini adalah contoh pengumuman dalam bentuk spoken tadi sebenarnya, tapi kita buatkan dalam tulisan. Ini yang Bapak sampaikan tadi. Attention to all Garuda presenters. We will be landing in Los Angeles ya. In approximately 13 minutes.
please make sure that your seat, ya, the seat belt, ya. Jadi ini adalah salah satu pengumuman yang bisa kalian sampaikan atau yang sering kita dengar, atau kalau tadi masih belum mendengarnya, ketika kalian akan ke bandara, ketika anak-anak kami akan ke ke stasiun, ya, ke stasiun. Yang terakhir contohnya Bapak kasih, ya, ini sering ditemukan di mal-mal, ya kan? Atau di mana ditemukan? Ya, Di ya, toko, Pak. di toko boleh juga. Jadi, apakah itu pengumuman? Tentu itu adalah Iya Pak, pengumuman. pengumuman Pak. Ya. Jadi, buat anak-anak kami semuanya, berbagai macam, berbagai hal talking about materi announcement ini bisa kita temukan dan juga menjadi dasar kepada anak-anak kami dalam memahami apa itu yang disebut dengan announcement. Oke, untuk menyingkat waktu, sekarang Bapak akan buat kelompok, ya. Kita langsung saja action. Bapak akan bentuk kelompok, kelompok satu, biar Bapak yang menentukan atau kalian? Bapak aja Pak. Yalah. Ya, untuk mengefisienkan waktu ya kan. Iya. Bapak mengefisienkan waktu. Kelompok pertama Habib dan Diska. Oke Kelompok Pak. kedua Syukri dan Mana Ana. Bapak itu? Oke, Pak. Ya, bisa didengarkan? Bisa Pak. Bisa, Pak. Oke. Jadi kelompok satu Habib dan Diska, kelompok dua sekali lagi Ana dan Syukri. Sekarang Bapak akan meminta anak-anak kami untuk menyusun sebuah contoh pengumuman singkat. Contoh pengumuman singkat dalam waktu 5 menit. Bisa kan? Atau 10 menit. Boleh. Nanti kita arrange waktunya. How to explain, how to present it nanti ya. Jadi dalam kesempatan ini juga Bapak kirimkan kepada anak-anak kami semua ya lembar kerja yang bisa dikerjakan bersama-sama dalam mengerjakan membuat sebuah pengumuman teks. Bagaimana bisa? Bisa Pak. Ya, oke, disilakan. Bapak kasih waktu. Ya, silakan ya. Oke Pak. Oke, Bapak kasih waktu. Teman-teman yang lain juga aktif ya. Iya. Syukri, kita buat kayak mana? Iya, kita buatlah dulu ini teksnya, apa namanya, Tentang apa pengumumannya. kita buat? Tentang apa ya? Pak, saya Ayo, tentang kita pikir sekolah dulu. boleh Pak? Tunggu lagi, kita pikir dulu ya. Boleh. Iya, iya. Tentang sekolah. Ya. Habib dan Diska membuat tentang kegiatan sekolah. Boleh Pak. Pengumuman Boleh. sekolah Pak. Boleh. It's okay. Oke, it's okay. Pak. Ya, waktunya 2 menit lagi ya. Bagaimana? Pak. Ana, kita buat tentang ini aja lah, Nah, tentang sekolah juga, tapi pemilihan ketua OSIS gimana ya? Boleh nggak itu? Itu aja. Sama pun nggak apa-apa. Yang penting Aja nanti ya. bisa dipertanggungjawabkan. Oh, gitu Ya, tentu kan pasti ada perbedaan-perbedaan sedikit, ya kan? Iya, iya. Iya, tidak masalah. Ana, bentar lagi kita ulang tahun sekolah. Nah, udah kita buat itu aja, Nah. Iya, itu bagus itu. Ya udah ya, itu aja kita Kita buat buat ya. itu aja ya. Oke, oke. Siap Pak, Iya. kami Pak. Oke, bagaimana Habib, sudah siap? Kami Udah, pun udah Pak. siap, Pak. Kami pun udah siap. Oh, bagus sekali. Oke, mantap ya. Ya, Jadi Pak. tadi kan Bapak sudah memberikan 2 ya, ada pembuatan pengumuman, ada juga LKPD. Bagaimana, sudah disiapkan semua? Sudah ya? Pak. Oke, mantap. It's good. Ini baru siswa saya. Ya, keren-keren, cantik-cantik. Tugasnya juga keren. Bagaimana? Kita bisa tampilkan dulu hasil kelompoknya. Iya Pak. Habib. Pak.
Diska, Ana, ya. Ya Who's the Pak, first kenapa presenter? Pak? Who's the first present? Belum Pak Habib aja Pak dulu. Habib ya. Pandai kali Ya kalian. Pak. Oke, Habib bagaimana Habib? Bisa ditampilkan? Bisa ditampilkan, Nak? Dicoba dulu ya Pak. Ini Bapak stop share dulu Pak. Oh, boleh, boleh, boleh. Oke, siap. Oke, Ya, silakan. Pak. Oke. Kelihatan kawan-kawan. Sudah, Habib. Kelihatan Habib. Oke. Keren kali kalian buat ya. Iyalah. Jangan Bahasa nyontek Inggris. kalian ya. Nanti kalian nyontek pula. Pak lah. Boleh, Mana ini amati. Pak? Bisa ini Pak. Boleh, boleh. Coba ditampilkan dan dibacakan. Oh, dibaca nih Pak. Baca. Oke. To all member of class 9 science 2 to our classroom will join Putra Putri Sekolah 2021 on free day. Ini March ini kayak mana nih bacanya nih Pak? Maret. March. March. No Oh, March ya. ya, March. March 15 2022 2022 ya Pak. Gimana? 2020 Pak, 2022 Pak. Oh, no. Ada yang lain? Ada yang bisa membetulkan apa? Saya Pak. Oke, Sukri bagaimana? 2020. Boleh nggak apa itu ya? 2022. Iya, oh iya ya Pak ya. 20 itu 20. Ayo, Kayak mana ya Pak. tahu Oh Supri? iya. No, 2022. 2022. Ah, benar Kan Pak. saya Ya, oke. 2022. Oke, nanti kita koreksi ya. Nanti kita koreksi. Kita berikan Ya, dulu ulang. kesempatan buat Habib ya. Ya Pak. Pak. Lanjut ini Pak. Iya. To get ready of that competition, please all member and the classroom gather at school hall on Sunday, March 10 ke 2021. Start from 9 a.m. to discuss the project. Please come on time. Dapat. Ya. Ayo kita berikan dulu tepuk tangan buat presentasi dari Habib. Ayo. Terima kasih Pak. Nah, baik. Nah, itu it doesn't matter ya. Meskipun seperti itu pembacaannya Namanya namanya belajar ya kan Pak. iya, Yang penting pemula. berani kan Pak. Iya betul, berani dulu. Ya, berani dulu. Namun kita akan membahas ya. Pertama Bapak akan membacakannya ya. Jadi cara pembacaannya nanti kembali dilatih-latih di rumah ya. Iya, iya. Ya. Oke, Ya, Pak. contohnya to all member of class 11 Science 2, our classrooms will join Putra Putri Sekolah 2021 on free day, March 15, 2022 to get ready of that competition. Please, all members of the classroom gather at school hall on Sunday, March 10 on 2021. Start from 9 a.m. to discuss the project. Please come on time. Oke. Mantap kali Pak ya. Bahasa Jadi Inggris seperti Bapak. itulah ya. Oke. Keren kali Bapak Jadi ini. kita lihat strukturnya, bagian-bagiannya, apakah terdapat semua? Ya? Iya. Tentunya kita temukan yang mana dulu judulnya. Ya? Judulnya Pak. Iya. Announcement Pak. Ya, Announcement in announcement. school. Ya, pengumuman di sekolah ya. Itu Iya dulu Pak. judulnya. Iya. Tanggal dan waktu. Tanggal dan waktunya mana? Maret, Ini Pak yang on free day Pak.
Iya, yang on free day. Ya, yang on free day. Tentunya yang untuk apa itu tanggal 10 Maret itu apa? Untuk Berkunjung ya, mendaftarkan ya, Pak? menjelaskan ya. Oh iya Pak. Oh iya, Pak. Iya. Nah, tempatnya apa? Tempat. Tempatnya di school hall. Hall Iya, hall di hall. gedung sekolah ya, di aula ya, di aula sekolah eh, Habib ya. Tentunya ada yang kurang di sini. Ada nggak? Untuk tindak lanjut dari sebuah pengumuman tersebut, ada nggak? Please kontak, ya kan? Oh iya Pak. Betul, Pak. Ya, Habib harus muatkan eh, nomor yang bisa dihubungi supaya mempermudah si Oh iya. pembaca teman-temanmu dalam menghubungi apa namanya panitia dalam kegiatan ini. Ditambahkan ya, Pak. bisa Ya kan? Pak. Oke, Ya, tinggal itu kotak. aja kan Pak, kotaknya ya Ya, Pak. tinggal itu saja. Ya. Kira-kira Oke yang Pak. lain ada tanggapan? Oke, I think it's clear ya. Ya, I think it's clear. Saya rasa kelompok 2 kita teruskan minggu depan. Bagaimana, sepakat? Ya, sepakat ya. Kelompok Sepakat, 2 kita Pak. teruskan Sepakat minggu Pak. depan. Sepakat, Sekarang Pak. kita masuk pada Saya stop eh, share ya Pak. stop share. Ya, lembar kerja siswa-siswi saya. Apakah sudah disiapkan juga itu? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah Bagaimana? Pak. Sudah, oke. Bapak share ya, biar kita bekerja sama, biar bisa kita kerjakan bersama-sama. Oke. Orang si Sukri tadi ngerjain di sekolah Pak. Oh ya, Iya Pak. Sama si Anor yang itu Pak. baguslah. Oke. Nah, Habib perhatikan bilang, baik-baik. Dalam lembar kerja ini, kita jangan lupa apa yang Bapak sampaikan tadi, kompetensi intinya apa, kompetensi dasarnya, indikatornya, sampai tujuan pembelajaran apa. Jadi dalam pembelajaran ini Bapak mengharapkan ya siswa-siswi Bapak bisa mencapai minimal KKM yang sudah ditetapkan sekolah. Ya. Nah, kita coba kerjakan ya. Kita coba kerjakan yang pertama. In ya. 26 June until 30 June 20 and 23 ya. Jadi pertanyaan multiple choice-nya di sana kan ada beberapa pertanyaan pilihan ganda yang Bapak telah siapkan. Jadi siapa kira-kira nih yang sudah siap? Pada pertanyaan Pak. pertama, what kind of the text is it? Ya, Saya Pak. apa teks itu? Ya, Bapak jelaskan. Oke, silakan Habib. Iya. What kind of the text is it? Jawaban saya Pak. D. Announcement. Itu Pak. Oke. Apakah yang lain juga sama atau masih ada yang beda? sama, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih Ana ya. Jawabannya adalah jenis teks tersebut di atas adalah announcement, adalah pengumuman. Yang kedua, what is the text about? Ya, kira-kira apa itu? Ada nggak yang tahu? Ada nggak yang bisa mengartikan pertanyaannya dalam bahasa Indonesia? Ya, Saya, Pak. silakan Ana. Tentang apa katanya itu, Pak, teksnya? Iya. Tentang apakah teks tersebut? Ya kan?
Jawabannya apa, Ana? Saya Pak, saya aja lah Pak. Sukri ya, Sukri. Oke, Sukri. Iya. Aku disuruh Sukri. Ya, Nggak gantian, apa-apa lah Gaduh Nak. pula kalian. gantian. Iya, Contek-conteknya ganti kalian. ya. Sama aja kita kerjakan tadi. Nah, biar aku sekali ya. Oke, silakan Sukri. Kalau nggak salah saya yang A jawabannya, Pak. Jawabannya apa? A. The class meeting in a school. Iya, Pak. Kalau tidak salah ya, Pak. Salah dia itu Iya, Pak, iya. salah Pak. Bagaimana yang lain? Bagaimana yang lain? Itulah kok nyontek Pak, salah-salah juga. Habib bagaimana? Jawaban Si Habib Ana apa? dulu Pak, si Ana dulu Pak. Biar si Ana yang Ana. jawab. Tapi tadi katanya Sama kami, Pak. Kami kan tadi Pak. kerjanya sama. Kan ketahuan kan kalian kan. Itulah kalian Oke, kerjanya di Habib lah, Kami, Habib Pak. sekarang. Pak, tadi kami bukan contek, Pak. Kami diskusi bersama, Pak. Iya, Habib Baik, itu salah-salah dua-dua. kalian kan. Habib Dua-dua tadi mengfonis iri, ya. Pak, karena tadi minta contean gak kami kasih. Dia mau tinggal Oke, baik, kita nyontek. fokus. Desi dia Kita tuh, fokus Pak. ya, kita fokus. Kita sedang belajar. Nanti kita teruskan ngerumpi-ngerumpi di luar ya. Oke, Habib lah, Habib. Jawaban Habib apa? Saya Pak, pilih saya Ya. yang C Pak. An invitation to join a class meeting. Iya, benar sekali. Jadi, Benar kan Pak? Itulah Pak. benar. Oke, kita berikan dulu aplaus untuk Habib sekali lagi. Ya. Orang itu Jadi, mau nyontek tadi Pak, nggak saya kasih Pak. iya. Oke lah, ke depan lagi kita akan buat yang lebih bagus lagi. Dan announcement teks kedua ini, ya, Bapak buatkan, Bapak mintakan kalian buat dalam selembar kertas. Dan juga akan kalian buatkan apa namanya, jawaban-jawaban, ada essay test yang Bapak buat yang akan kalian kumpulkan dan diserahkan pada pembelajaran berikutnya, ya, sehubungan dengan materi kita juga ada batas waktu kan. Nanti ada les berikutnya Pak Tony nanti kan akan masuk pada les berikutnya kan, untuk Ya, materi Pak. matematika. Tidak salah saya lihat tadi di jurnal di roster kita. Nanti Pak Tony kalau Bapak pakai semua waktu hari ini, tentunya nanti dia merasa aduh diganggu lesnya. Jadi tugas yang selanjutnya dikumpulkan, dibuatkan dalam selembar kertas atau lebih, dikerjakan dan dikumpulkan, diserahkan pada pertemuan berikutnya. Oke, sudah Oke, jelas? Pak. Jelas Oke. Pak. Jelas, Pak. Nah, sebelum kita mau menutup pertemuan ini, sebelum kita melakukan apa kegiatan-kegiatan berikutnya, kira-kira dalam evaluasi pembelajaran ini, apa yang menjadi kesimpulan daripada apa namanya, mulai dari presentasi teman-temanmu hingga dalam tahapan memberikan jawaban pada multiple choice pada soal-soal yang Bapak buatkan tadi. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan hasil presentasi diskusi dan juga menjawab LKPD teman-temannya? Adakah? Habib, buatlah kesimpulannya, Bib. Ya, Ya. kalian pula. Kombur aja kalian di kursi itu ya. Silakan Habib. Saya Pak. Jadi Pak yang pertama Pak, tadi udah Bapak jelaskan Pak, sangat jelas menurut saya. Yang pertama, kalau pengumuman itu adalah pemberitahuan singkat untuk orang umum bisa dalam bentuk tulisan Pak, bisa dalam bentuk lisan. Kemudian Pak, ada juga tadi social function-nya, tapi udah lupa lah Pak tadi social function. Nantilah dibaca-baca lagi ya Pak. Terus bisa dalam bentuk, bisa di koran, bisa di sekolah, di mading, bisa di Facebook. Itulah kira-kira Pak tadi yang saya dengar. Oke. Ada yang mau menambahkan? Oke, saya rasa it's clear ya.
Saya Pak menambahkan sedikit. Oke, silakan Sukri. Pengumuman ini juga tadi yang Bapak jelaskan menggunakan simple present tense Pak. Itu aja Pak. Tambahnya Oke, Pak. Yang baik. selebihnya udah dikasih tahu sama Habib tadi. Oke, baik. Terima kasih siswa-siswi saya. Betul, apa yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini adalah segala sesuatu tentang announcement, mulai dari kompetensi yang harus kita raih, yang kita dapatkan pada pembelajaran apa kita buat, ya kita harus memahami bagian-bagian atau structure of announcement, ya. Diingat-ingat ya, kalau tadi Habib lupa terkait masalah social function, ya, social function tidak jauh dari apa yang menjadi definisi tadi, yaitu untuk memberikan pengumuman kepada orang banyak. Ingat-ingat ya. Oke. Ya, Pak. Pertemuan kita pada hari ini sudah dapat disimpulkan dan juga sudah dapat dimengerti ya kan? Sudah? Sangat Oke, nah jelas, baik. Pak. Sangat jelas. Terima kasih. It's clear ya. Jadi seperti biasa sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ya, tentu kita panjatkan syukur kepada Tuhan atas berkatnya sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan hikmat dalam pembelajaran ini akan terus tertanam di dalam pikiran kita. Untuk selanjutnya, siapa yang bisa memandu kita, who can to guide us to pray for the closing about this material, ya? Siapa? Apa Pak. unjuk ya, Papa? Ya, Saya lah, jangan Pak. Habib. Saya kan ketua kelas, Pak. Tadi Habib sudah, Oh, ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya, kepada Sukri. Sukri, silakan Sukri. Baik Pak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini supaya diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa. Dimulai. Selesai Pak. Okay, bye. I think that's all our material today, and see you next week. See you, sir. Thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye, sir.